aku merasa bapakku ada tapi nggak bener ada. Jadi mungkin banyak dari generasi aku milenial ini merasakan orang tua yang tidak pernah menyatakan sayangnya, entah dengan cara apapun. Tapi ada, tapi menafkahkan, tapi nggak keluar rumah, nggak jelas kemana, nggak ada. Cuman nggak pernah bener ada. Jadi itu yang mau aku ubah sih. Maksudnya biar aku hormat ke ibu nomor 1 gitu. Terus aku keinget lagu itu, wah. Satu-satu aku sayang ibu, 2 sayang ayah, 3 adik kakak. Sayang diri sendiri di mana? Benar. Iya, aku mengenal kamu itu entrepreneur iya, ya kan. Lalu yang kedua tech blogger dulu ya, dulu tech blogger ya. Blog ya. Iya. Karena aku kenal kamu itu ingat gak? Di Koma. Di Koma. Iya, yang sekarang sudah dong. titik. Ya kan? Kamu udah titik, udah selesai. Sudah selesai ya. Jadi entrepreneur iya, tech blogger iya. Tapi sekarang udah bukan tech blogger ya, istilahnya apa? Masih bikin kok ya apa ya? Ada yang bilang reviewer, tech personality, tech apalah enthusiast, apapun itulah terserah sebutannya. Sport enthusiast juga sekarang iya. Iya lumayan ya kan? senang. Lalu masuk ke dunia parenting. Iya, mau nggak mau ya. Kan? Jadi orang tua ya. Bapak yang baik itu Aryo Pratomo. Gitu. Waduh, berat banget nih bebannya, pressure. Bahkan tadi kalau nggak salah ada orang yang ngeliat kamu di sini gitu sebelum podcast ini. Ada Sigario ya, Oh iya, ada ya. Iya ada yang bilang gitu. Iya. Ada Sigario mau rekaman, diundang Mas Aji ya, harus ikut. Nah dari semua itu sebenarnya kamu kepengen dikenal sebagai apa? Kalau dari dirimu sendiri gitu. Aku senang banget sih kalau misalnya ada teman-teman followers atau yang follow aku udah lama gitu ya dari zaman tech, entah itu dari angle yang manapun, dari Days of Lunch atau parenting, relationship. Aku senang yang tumbuhnya bareng sama aku gitu. Jadi kalau yang udah lama follow akan tahu zaman-zamannya aku bikin video tech, tapi juga video vlog harian, daily vlog itu pernah hampir setiap hari, segitu intensnya waktu itu. Hampir setiap hari syuting sendiri, edit sendiri. Wow. Dari sebelum punya anak sampai akhirnya punya anak, sampai akhirnya aku udahan vlog hariannya itu. Pasti ada perjalanannya di mana yang follow itu melihat aku tumbuh gitu. Entah itu tumbuh ke jadi bapak atau jadi suami. Bahkan aku kan juga udah nulis blog itu kan sebelum menikah kan. Sebelum menikah sama Nucha udah lama. Dan akhirnya aku diundang jalan-jalan misalnya sama tech brands gitu. Atau kita sampai bikin podcast. Sampai sekarang masih ada sedikit-sedikit gitu. Jadi ya terus udah gitu sampai bikin podcast segala macam. Terus ada yang mulai mengenal dari 3 Days of Lunch, ada yang mulai itu. Tapi kelihatan bahwa sebenarnya aku tuh nggak bisa menentukan diriku sebagai satu hal. Mungkin karena aku juga menikmati hidup ini sambil bertumbuh gitu. Oh nggak nyangka ya ternyata dulu yang pernah menikah terus pernah gagal menikah bisa menikah lagi, ternyata yang dulunya ada perjuangan untuk punya anak sulit, gagal nikahannya nggak dapat dari yang pertama, coba lagi kedua masih ada tantangannya, akhirnya dapat. Nggak nyangka dulu yang perusahaannya di bidang kargo, terus sekarang kita ada di content creating, karena itu semua nggak pernah di plan di awal. Jadi kalau disuruh dibilang sebagai apa, aku disebut sebagai content creator, hayu. Disebut sebagai tech reviewer, hayu. Disebut sebagai apapun lah, entrepreneur, bahkan hayu. Podcaster gitu. Bahkan podcaster juga hayu. Days of Lunch, Parent Talk, bener. Curhat Curhat babu di Parent Talk. Dulu pernah sendiri juga monolog podcastnya, tapi kayaknya capek ngomong sendiri ya. Enak kan ngobrol gitu nih. Jadi akhirnya jadi disebut apapun sih nggak apa-apa. Tapi a lot of experiments ya. A lot of experiments. Jadi nggak pernah bisa diem kali ya aku ya.
nggak bisa diem di satu hal karena senang banget menemukan hal baru, belajar hal baru ya udah yuk lanjutin aja. Bahkan pagi hari aja nggak bisa diem, langsung bangun langsung pull up ya. Oh, pagi ini kebetulan istirahat. Oh istirahat ya, karena semalam baru pulang jam 1, ini mendaratnya malam banget gitu, jadi ya istirahat dulu. Nah sebelum kita lanjut ya, kelihatannya aku perlu ngomong dulu ke teman-teman. Jadi obrolan ini bukan obrolan konseling, karena biasanya kalau ada akunya itu orang-orang ngira, netizen ngira, ini baru konseling ini. Tapi aku pengen juga konseling sama dirimu kayaknya. Nanti nggak direkam aja sih. Jadi ini obrolan antar temen. Jadi ada kemungkinan aku bakalan setuju, ada kemungkinan aku bakalan nggak setuju. Aku punya opini gitu ya, gitu. Sehingga ini bukan konseling ya teman-teman ya. Oke, kembali ke pertanyaan mendasar ini ya. Kenapa kamu sampai sekarang masih menjadi pendukung Manchester United? Ini kayaknya aku lebih setia sama Manchester United nih daripada sama pasangan ya. nih, jangan-jangan nih. Termasuk sama itu tadi ya, peranmu tadi ya, positioningmu tadi ya. Lebih setia pokoknya aku adalah setiap match MU aku nonton MU, dan aku tulis sampai situ di story. Tapi sebenarnya apa sih? Ya kalau pendukung MU, kalau aku kan AC Milan, Milanisti. Oke. Manchester United apa ya? Sebenarnya banyak yang nyebut Mancunian, tapi sebenarnya salah itu. Mancunian tuh orang Manchester. Gitu. Ada yang nyebut juga The Red Army. The Red Army juga boleh. Tapi aku nggak nyebut diriku sesuatu sih. Sebenarnya kalau dalam sebagai fans itu, aku selalu ada batasan jangan sampai menuhankan sesuatu sampai segitunya gitu. Ada zaman-zamannya ngefans sama MU itu sampai bully-bulian sama fans klub lain. Sampai emosi, sampai apa, sampai males sama temenan sama dia cuman gara-gara suatu klub bola, tapi itu udah zamannya udah lewat lah. Sejak zaman kapan kamu 98 tepatnya. Aku mulai suka bola 98 di Piala Dunia. MU Beckham. MU Beckham. Tapi zamannya sudah Cantona. Cantona kan 97-an. Kan baru dokumenternya Beckham kan Iya, baru rame itu kan. Itu berarti yang dia nendang di Wimbledon tengah lapangan. Itu 97 kayaknya, 96 97 kalau nggak salah. Pokoknya sebelumnya, di awal karirnya. Nah 99 itu ya banyak pasti fans MU mulai dari 99 di mana itu perjalanannya yang treble tiga piala sekaligus. Nah itu aku nonton bola dari 98. Aku wah seru juga nih nonton final Brazil Perancis. Bola tuh seru banget ya. Aku awalnya kan suka basket sebelumnya. Nah, kita pindah ke bola. Terus jatuh cinta sama satu tim yang gila semuanya menang, jago banget kayaknya. Galak banget nih Alex Ferguson. Posisinya tuh semua udah pas banget. Sampai sekarang udah 20 tahun berikutnya juga gak pernah nemu posisi pemain seharmonis sepas itu aku belum nemu saat ini. Dan tapi kenapa aku masih mendukung, kembali pertanyaannya. Karena memang ceritanya ada, progresnya tuh ada, walaupun menurunnya tuh ada. Jadi kita ngerasa di saat Ferguson keluar tuh hancur lebur gitu. Efek banget. Yang kita ganti-ganti dari Moyes, banyak banget lah, Van Gaal, semua Mourinho, semuanya dicobain. Tapi ada ceritanya. Jadi aku mencintai klub itu bukan cuma pas menang doang. Jadi kayak ternyata pas menarik. Asik juga ya ngasih harapan, gimana cara bangkitnya, gimana cara ngomongnya ya itu seru juga. Dan setiap kali jadi konten juga lucu. Aku dibully ya udah nggak apa-apa. Emang ini tim lagi down gitu saat ini. Jadi ya harus disemangati, harus dibully juga dikit-dikit, dikritik biar naik lagi gitu tujuan. Jadi mencintai nggak cuma pada waktu menang, tapi kalah pun juga kita perlu mencintai. Kayaknya sih saya nggak akan pindah sih. Paling akan setia sekali berarti ya. Iya, nggak akan pindah ke yang lain, tapi akan berhenti suka bola sama sekali kali kalau udah gak menang-menang nih. Dan juga udah nggak zaman ini ya membenci orang yang dukung klub lain. Enggak. Jadi kayak lebih ke marah-marah ke diri sendiri aja lah. Maksudnya aku juga suka kalau aku gagal di sesuatu tuh kayak dibecandain ke diri sendiri gitu. Dari kecil tuh kalau misalnya dibully rasanya tuh pengen marah kan ya. Tapi kalau sekarang tuh kayak jadi hal yang kayak dulu waktu kecil dikatain apalah hitam pendek apa segala macam itu kayak ya udah. Tapi sekarang tuh jadi sesuatu yang mendingan kita bully diri sendiri duluan. Jadi menerima insecurity diri dulu, terus malah jadi lucu gitu, malah jadi seneng. Bully MU pun adalah sesuatu yang gue cintai, gue bully sendiri. Begitu ditulis tuh jadi lucu, jadi menghibur orang, jadi menghibur diri sendiri lagi, nggak jadi sedih sebenarnya. Jadi nggak emotional dumping ke orang lain gitu. Betul. Karena kan ada juga yang
kayak mencintai satu klub atau mungkin fanatisme ya, terus akhirnya membenci yang beda pendukung gitu ya. Makanya ada celetukan gini ya, cintailah orang lain, maksudnya cintailah manusia seperti kamu mencintai idolamu. Iya betul, yeah, betul, kan? Yeah, kan? Nah, betul. Yeah. Juga sempat khawatir kalau misalnya aku ngelihat fans bola kan suka ada yang sampai bener-bener bukan cuma ngebully tapi berantem gitu, tawuran gitu. Memang sih nonton bola di lapangan tuh animonya jauh lebih kebakar gitu. Dan ngeri banget kan sama kejadian-kejadian kalau udah sampai you know. Itu. Jadi harus kita justru elemen humor, elemen bercandain diri sendiri, tim sendiri itu yang aku bikin lebih seneng dukung suatu tim yang walaupun kalah mulu misalnya, tapi itu menyenangkan. Nulis sesudah kalahnya marahin diri sendiri. Tahu gitu gue tidur aja nih kalau ditonton pasti kalah gitu marah-marahin diri sendiri, malah abis itu tenang, abis itu nggak dipikirin seharian kalau kalah. Ya karena aku termasuk yang setiap kali kamu nge-post di story cerita tentang MU kalah ataupun menang, aku baca sih. Karena udah saking ini gue nggak tahu mau nulis apa lagi, gue kasih resep masakan aja nih, taruh aja semua sini. Nah kalau dari tech blogger ya, terus masuk ke parenting gitu atau fatherhood atau lebih ke marriage juga kan, itu ceritanya gimana sih? Ya maksudnya dulu itu karena Nucanya atau karena memang sebelum sama Nuca kamu udah? Jadi mungkin titiknya di mana aku masuk ke parenting adalah jadi gini, sebelum aku sama Nuca, aku tuh nggak pernah cerita kehidupan pribadiku di social media. Karena ya udahlah, social media aku buat tag aja, review gadget segala macam. Personal life ya personal life. Aku pikir itu zamannya bisa memisahkan antara personal and work apa segala macam. Terus begitu sama Nuca, kok feels okay ya untuk share sendiri, dengan kemauan sendiri untuk share tuh keluar. Terus sama dia juga ya share aja, terserah kamu, aku juga share terserah aku gitu, selama kita nggak sharing something too personal atau too private ya udah nggak apa-apa. Terus titik baliknya adalah di saat kita berusaha punya anak dan akhirnya berhasil, udah hamil, udah mau melahirkan, ya kita tulis. Aku diskusikan sama Nuca, ini kayaknya banyak yang perlu tahu deh, banyak yang bisa membantu orang, dan juga apalagi dari kamu yang bisa nulis. Nuca bilang kamu yang bisa nulis dan kamu laki-laki, jarang yang menceritakan ini dari sisi laki-laki. Waktu itu yang pernah menceritakan cuman Dr. Ferdi Riva, waktu itu juga pernah bikin blog. Oh iya, ya, perjalanannya sempat sulit. Dia 10 tahun kalau nggak salah. Dia IVF gitu. Kalau aku total sama yang sebelumnya mungkin sekitar 6-7 tahun. Kalau aku sama Nuca itu sekitar 2,5-3 tahun mencoba gitu. Jadi kita tulis bahwa perjalanan tuh nggak ada yang satu dokter pasti dapat, bahwa satu cara pasti berhasil. Jadi itu kolektif dari semuanya. Mental, medis segala macam tuh udah campuran lah. Jadi kita nggak kayak rekomen ke satu dokter atau satu metode gitu. Jadi kita tulis semuanya tuh. Ternyata rame. Dan dari blog aja kan, dulu kan belum ada YouTube segala macam, dari blog udah rame. Ternyata kita ada impactnya ya ke orang, pelan-pelan deh mulai cerita. Dan kebetulan abis itu Nuca bikin parent talk di saat hamil anak kedua, dimana dia menjalani banyak baby blues di saat anak pertama, susahnya punya anak di saat pertama, segala macam tuh diceritain. Jadi konten ya, abis itu ya sampai sekarang lah parent talk itu. Iya. Gitu. Termasuk aku dulu juga ini ya, baca blogmu kan, sempat juga nanya kamu kan, karena sampai sekarang juga lebih dari 10 tahun, 12 tahun aku belum punya anak gitu. Iya. Dari situ berarti kamu mulai masuk ke parenting gitu ya. Iya. Dan akhir-akhir ini berapa ya, 2-3 tahun terakhir lebih percaya dasar parenting juga kuat di relationship-nya kan. Jadi kita makanya bikin segmen curhat babu di mana ngomong sebagian besar relationship daripada parentingnya itu sendiri. Dan itu sangat dekat dengan mental health kan, karena biasanya kan kesehatan mental seseorang itu ada kaitan dengan pola asuh, ada kaitannya dengan relasi bapak dan ibu seperti itu. Nah kalau kamu kepinginnya ya, kamu kepingin dikenal sebagai suami yang seperti apa sebenarnya? Atau kepingin Nuca itu melihat kamu sebagai suami yang seperti apa? Dan juga mungkin nanti sebagai bapak ya. Ini saat ini ya, karena
kita selalu bertumbuh dan berubah. Mungkin aja ada waktu lain aku akan berubah. Tapi aku pengen saat ini Nucha untuk jadi udah lagi merasakan tumbuhnya dia gitu. Nucha kan menikah waktu itu sebagai karyawan suatu perusahaan. Dia nggak mau nih entrepreneur tuh apa sih? Aku pengen sesuatu yang struktur, yang organisasi yang benar. Aku habis ini mau kesini ada jelas jalannya. Office hour gitu. Office hour, reimbursement, jejak organization chart segala macam gitu. Lebih certainty gitu ya. Iya, dia pengen kayak gitu. Tapi lama kelamaan setelah dia ada breaknya, terus akhirnya bikin Parent Talk, dia growing malah. Dan aku pengen dalam posisi sebagai suami yang siap bantuin dia grow. Grow itu dalam tahap mau itu apapun lah, mau misalnya dari modalin sampai jaga anak di rumah selama dia lagi ngapain. Pokoknya bahkan ujung-ujungnya kalau misalnya memang di antara kita berdua yang lebih cocok sebagai breadwinner utama adalah Nucha, aku siap. Saat ini mungkin masih proses ke situ atau masih menemukan bisa nggak sih kayak gitu. Nah itu kita masih melihat bahwa dalam relationship ini kita masih melihat mana nih yang bisa grow lebih besar lagi sebagai orang, sebagai individu masing-masing. Aku siap, aku yang grow atau dia yang grow, kita masih figuring out. Karena kita in our berapa ya, gue baru menyentuh 40, Nucha mau menyentuh 37 dan 37, jadi kayak kita masih panjang nih untuk bisa tahu bahwa kita tuh grow atau udah sampai sini aja atau gimana. Oke. Gitu. Udah menyentuh 40 kan kamu kan? Sudah. Yes. Aku udah sama menyentuh 40. Sudah menyentuh 40 baru aja. Iya. Aku akhir tahun ini. Tapi kalau dari sebagai bapak ya di mata anak-anak gitu, kamu kepenginnya kelak atau mungkin ya sekarang aja lah. Sekarang kamu kepengin mereka ngelihat kamu sebagai bapak yang gimana? Yang pasti bapak yang hadir sih, bapak yang ada. Aku merasa bapakku ada, tapi nggak bener ada. Jadi mungkin banyak dari generasi aku milenial ini merasakan orang tua yang tidak pernah menyatakan sayangnya, entah dengan cara apapun. Tapi ada, tapi menafkahkan, tapi nggak keluar rumah, nggak jelas kemana, nggak ada, cuman nggak pernah bener ada. Jadi itu yang mau aku ubah sih. Justru aku lebih ke ini kayak istilah bapak rumah tangga Kak. Mungkin tergantung ya. Ada itu nggak harus jadi 100% bapak rumah tangga, tapi lebih ke arah bapak yang setidaknya kalau ada apa-apa bisa jadi bapak rumah tangga gitu. Jadi bukan hanya sebagai yang ngasih nafkah ya, bukan hanya yang ngasih uang gitu, tapi memang beneran ada keterlibatan yang lebih. Ya setidaknya kalau ditanya jadwal sekolah, ditanya jadwal anak lagi di mana sekarang tuh kayak saat ini lagi di mana tahu gitu. Oh lagi les ini, lagi sama temennya si ini, at least tahu. Hobinya apa, sukanya apa, makanan favoritnya apa, bisa sebutin My Little Pony karakternya siapa aja, bisa tahu dia. Tapi aku lagi pergi kemarin dia akhirnya nonton Sherina lah, nonton Paw Patrol. Aku bisa tahu Paw Patrol tuh siapa aja karakternya, hal-hal seperti itu. Setidaknya yang lebih main sama anak tuh aku, ibunya, tapi lebih nurturing. Jadi kalau mau tidur sama ibunya tuh lebih nempel tuh. Kalau sakit sama ibunya lebih nempel, makan segala macam. Tapi kalau misalnya main, lari-larian, beli mainan ya gitulah, terus hafal karakter gitu sama aku. Jadi dia merasa orang tua yang lumayan lengkap, mauku kayak gitu. Hadir gitu ya. Hadir. Jadi ya tujuannya sih itu saat ini, karena anakku umur berapa ya, 8 dan 5 ini, hampir 8 dan 5 ini masih awal-awal lah. Dan kita akan mengalami masa yang berbeda lagi sudah dia remaja, apalagi nikah nanti segala macam. Ya itu akan menyesuaikan lagi. Kalau kita terlalu attach juga, nanti kemandirian akan sedikit berkurang gitu loh. Jadi ya it's a learning in progress sih sebenarnya sehari-hari. Setiap cerita hubungan bapak dan anak itu salah satu titik lemahku sih. Sama Mas. Dan ketika kamu menceritakan itu, aku suka banget itu ketika kamu menceritakan kedekatanmu dengan anak-anak gitu kan. Jadi mungkin berawal dari hubunganku dengan bapakku ya. Jadi ini bapakku sudah meninggal dan dia menafkahkan, dia nggak hilang, artinya nggak pernah
selingkuh, selalu nggak pernah hilang pergi terlalu lama, selalu ada. Tapi dia nggak pernah menyatakan cintanya, dia berasa jauh, dia nggak. Kalau yang kayak zaman kecil yang ngerti nama pemain basket, favoritku dulu basket, itu malah ibuku gitu. Yang ngikutin olahraga itu malah ibuku, bapakku nggak ngerti gitu. Jadi lebih ke arah kayak, tapi aku berterima kasih sama dia sekarang. Kalau aku nggak ngelihat hubungan yang aku nggak mau seperti apa, aku nggak akan tahu yang aku mau seperti apa ke anakku gitu. Jadi in a way PR orang tua ya mungkin ya, presence itu Bang. Itu yang ya itulah. Iya. Ngomongin tadi parenting masa lalu ya. Ada bedanya nggak sih parenting atau pola asuh zaman dulu dengan pola asuh zaman sekarang gitu? Pada dasarnya semua ingin mungkin yang terbaik buat anaknya. Itu sudah kayaknya nggak diragukan lagi lah. Kebanyakan pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi memang perkembangan zaman juga beda-beda. Ilmu parenting sendiri berkembang. Terus media penyampaiannya juga berkembang. Kalau dulu mungkin orang tua kita tahu cara parenting itu ya dari orang tuanya, atau orang tua pasangannya, atau sesepuh-sesepuhnya. Dan tidak ada, sedikit lah keinginan untuk baca dari buku, cari dokumenter gitu juga mungkin nggak ada, atau ikut seminar, conference tentang parenting udah nggak ada. Gitu ya. Kalau sekarang ada sosial media, ada itu semua. Jadi kalau kita ngomongin mungkin lebih ke arah dulu tuh clueless gitu, lebih clueless. Kalau tahu mungkin juga akan mempertanyakan setidaknya. Mungkin caranya masih sama, tapi kalau udah tahu ada sumber lain, oh iya, tapi kan bisa begini, tapi kan bisa begitu. Jadi parenting pun nggak ada yang 100% pasti cocok buat semua. Pasti akan ditentukan setiap parents beda, setiap anak beda. Tapi setidaknya kalau kita terbuka, terpapar gaya-gaya parenting yang ada, informasi yang ada, otak kita pasti, oh iya, mungkin gue cocok sama yang ini. Oh, gue nggak cocok sama ini. Belum tentu cocok buat semua ya. Belum tentu cocok buat semua. So parenting is like an art. It's like an art dengan ada garis-garis bawahnya ya mungkin ya, gimana cara kayak secara medis misalnya berapa sih berat anak, ukuran berapa sampai berapa itu tetap harus dicoba dijaga, mana yang bikin sakit atau yang enggak segala macam itu tetap harus dijaga. Ada pagar-pagarnya lah, tapi itu pagarnya masih luas menurutku. Jadi untuk bermain membentuk anak seperti apa sesuai dengan karakter kita, karena parenting kan juga berasal dari kata parent ya. Sebenarnya bukan tentang anaknya itu sendiri, tapi tentang kita mau menjadi orang tua seperti apa. Dan itu sangat ngaruh dengan kita di orang tuai oleh orang tua kita seperti apa gitu. Nah, takutnya aku juga ada keresahan misalnya aku segitu maunya present demi anakku karena bapakku nggak present. Tapi mana batasnya sehingga nggak menjadi helikopter parenting. Wah, saking presentnya aku mau ada 24 jam buat anak nggak dikasih mandiri, anak nggak dikasih main macem-macem gitu. Itu takutnya juga ada di situ. Jadi aku harus batasin nih. Sebenarnya anakku suka nggak sih digituin? Bisa aja dia butuh justru malah kadang-kadang kemandirian gitu. Itu ya, dikendurin gitu ya. Iya, dikendurin dikit atau dilepas sedikit gitu. Emang dimanapun ya, too much for everything is bad enough ya. Yes, gitu ya. Exactly. Karena ada cerita gini ya, keresahanku juga kayak ada misalnya satu orang gitu yang dia belajar banget tentang parenting gitu, dan akhirnya dia bersikap ke anaknya itu yang terlalu kenceng banget gitu. Ya kan, bisa terjadi seperti itu kan, karena too much information about parenting gitu, atau bukan hanya parenting sih, mental health gitu. Jadi serba kayak kenceng banget gitu. Aku suka conscious parenting sih. Jadi secara sadar sebagai parents, seperti misalnya saat aku marah ke anak, ini sebenarnya marahnya ke anak nggak sih? Gitu. Sebenarnya karena dia nggak mau mandi misalnya, atau nggak mau makan, disuruh makan nggak mau misalnya, itu sebenarnya karena khawatir dia sakit, apa sebenarnya karena gue dulu pernah dimarahin juga misalnya, ada trauma gitu. Atau misalnya gue takut dibilang sama orang-orang anak gue kekurusan misalnya. Berarti kan balik lagi ke dirinya kita sendiri sebagai parents. Gue taunya adalah makan yang benar adalah ini, padahal si anak bisa aja ada makanan lain yang sehat yang dia suka. Hal-hal seperti itu kan, kalau kita suruh harus makan bayam, tapi ternyata dia sukanya wortel sama sehatnya, boleh lah gitu loh. Hal-hal seperti itu. Kadang ya conscious parenting tuh lebih ke arah kayak kita melihat sebenarnya apa sih yang
sadar nggak sih kita tuh marah karena apa, kita tuh nggak suka sesuatu karena apa gitu-gitu, lebih ke arah kitanya sendiri. Oke. Dari situ aku pengen ngobrolin tentang beberapa waktu lalu kamu ngepost tentang lagu anak-anak satu-satu. Iya. Iya kan? Iya, dan kamu coret gitu kan. Iya. Itu kan lebih ke selama ini kita didoktrin untuk nyenengin orang lain. Betul. Ya kan? Mungkin di awal nyenengin orang tua, kita sebagai anak nyenengin orang tua. Lalu ketika menikah pun kita perlu nyenengin pasangan gitu. Ya, kayaknya harus duluan. Iya. Itu sebenarnya gimana sih awal mulanya gimana kamu nulis itu? Karena ada keresahan apa atau karena seperti apa gitu? Iya, jadi lagu itu benar-benar dapat karena juga orang tuaku, ibuku, nah kalau dari hama ini ibuku juga sering, kadang-kadang lah ya, nggak sering ya, suka bilang surga ada di telapak kaki ibu loh. Oh dulu aku sama ibuku hormat banget gitu. Maksudnya biar aku hormat ke ibu nomor satu gitu. Terus aku keinget lagu itu, wah satu-satu aku sayang ibu, dua sayang ayah, tiga adik kakak. Sayang diri sendiri di mana? Ditaruh di mana? Sayang diri sendiri kok selama ini terus begitu pacaran juga, wow banyak banget kan romantisasi. I would do anything for you, I'd die for you, I'll be gone without you, I'll be lost without you. Kayaknya tuh hidup tuh sangat dilemparkan ke pasangan, tergantung banget nih sama si pasangan. Soulmate, istilah soulmate itu kan berarti kan kayak separuh jiwa kita di dia gitu. Ada momennya juga aku tuh cukup apa ya, ini mungkin cerita dikit, suicidal gitu di saat-saat pernikahanku yang pertama, bahwa bercerai itu udah akhir dari segalanya gitu. Itu nggak sampai parah banget, cuman perasaan-perasaan itu juga ada di mana aku udah nggak bisa apa-apa lagi tanpa kamu. Itu kata-kata itu keluar semua dari aku. Mungkin karena di doktrinnya adalah dari kecil put somebody else's first gitu. Dan di doktrin kayak begitulah cinta gitu. Cinta itu seperti cinta. Itu gitu ya. Berkorban. Iya. Rela melakukan apa aja. Dan dan romantis kan. Ada unsur romantis banget gitu. Iya. Kayak film Notebook misalnya, inget gak? Iya. Yang dia bergelantungan di Ferris wheel. Di komedi kincir angin gitu. Mau ngedate gak sama gue? Kalau enggak gue lepas nih. Dia lepas satu tangan. Emang harus kayak gitu ya? Jadi karena itu, jadi aku bikin konten yang aku, kayaknya ada yang lebih penting deh. Terus aku juga terinspirasi karena kerja di dunia aviasi, airline. Gimana? Kalau kita terbang kan selalu put your mask first. Ada apa-apa, walaupun itu anak lo yang nggak bisa pasang mask sendiri, tetap aja harus pasang mask oksigen untuk orang tuanya dulu, baru nolongin anaknya. Ya setidaknya seminimal itu kita harus sayang sama diri sendiri. Dan sayang sama diri sendiri ada komentar menarik kan. Nggak ada salahnya kok mementingkan orang lain. Memang nggak ada salahnya kalau nggak di atas kepentingan kita yang dasar-dasar. Karena bisa terjebak dalam people pleaser kan. Iya, people pleaser. Benar. Menurut Mas Aji sendiri gimana tuh? Ya konsep self love ya sebenarnya kita. Batasnya di mana gitu? Ini gantian aku yang ditanya. Aku juga pengen cari pembenaran. Iya sih, aku setuju gitu, sepakat dengan hal itu. Karena memang banyak orang yang terus malah terjebak dalam membenci diri sendiri kan, karena memprioritaskan orang lain, lalu too much mengorbankan dirinya sendiri dan bahkan membenci diri sendiri gitu. Hanya saja memang konsep seperti itu ya, itu bisa menjebak kita kayak selfish kan. Betul. Ya. Maka kalau di ilmuku ya, ilmu kesadaran akan ngulik tentang konsep self itu sendiri. Karena diri kita ini kan membentuk mental self image. Misal aku orang yang pakai kacamata, aku adalah orang yang begini, aku adalah orang yang begitu. Dan itu semua adalah mental self imageku kan. Bicara soal self love yang selama ini banyak diomongin orang kan, ya mental self image itu mesti positif. Ya kan, atau kita memperjuangkan mental self image itu supaya terwujud. Aku ini orang yang nggak bisa nunggu, atau aku ini adalah orang yang suka makan tahu misal. Mental self image. Sehingga ketika aku mementingkan diriku, mencintai diriku, maka aku mesti memperjuangkan untuk bisa makan tahu. Oke. Lalu. Nah, itu lebih baik dibandingkan self hatred. Self-hatred, Ya. Cuma itu kita sebenarnya perlu berjalan lebih jauh, bahwa mental self-image positif itu pun juga bisa bikin kita tidak sehat.
Karena they are just mental self image, bukan our true self sebenarnya. Oke. Iya. Ya, memperjuangkan mental self image positif itu juga itu sebenarnya juga tidak baik. Dan meskipun lelah nggak sih? Iya, lelah dan meskipun itu juga ya oke lah daripada self hatred gitu kan. Iya. Karena banyak orang yang memperjuangkan mental self image itu justru jadi selfish. Ya, oke. Itu kalau yang aku pelajarin ya. Iya, menarik. Iya. Menarik. Tapi memang aku setuju sih doktrin yang terlalu mementingkan orang lain, apalagi kita orang timur ya. Iya. Dan Aryo Pratomo orang Jawa kan? Iya betul. Kan? Betul. Karena aku juga Santoso Putro. Kalau Jawa zaman dulu kan kayak sama orang yang lebih tua aja nggak boleh lihat matanya kan? Benar. Gitu. Nunduk. Benar. Salim. Iya. Dan gitu. Bahkan harus basa kromo, bahasa Jawa yang halusnya. Jawa halus gitu. Ya, kalau pengalamanmu ya, dampak terbesarnya pasti doktrin yang terlalu mementingkan orang lain gitu. Mungkin kamu punya pengalaman. Karena kalau aku sendiri ya tadi ya. Sebelum nulis itu kan mungkin kamu pernah ngalamin yang kamu too much nyenengin orang lain gitu ya. Jadi paling self damaging di aku adalah saat aku adalah pertama mungkin di saat aku menemukan pasanganku yang dulu, aku bukan orang yang populer di sekolah. Bukan orang yang ganteng, tinggi, tajir. Pokoknya this guy yang prom king lah, bukan yang seperti kayak gitu. Tapi dulu bukannya kamu punya radio? Apa itu kan zaman kuliah. Ya? Ini kan aku kenalnya dari SMP SMA tuh nggak pernah menjadi yang populer gitu. Kuliah juga aku akhirnya kan di luar kan. Ya. Jadi self confidence-ku belum setinggi sekarang ini mungkin. Rendah. Tapi udah pendukung MU dulu. 99 ya. Ya, justru self confidence lari dari MU ya, ke MU aja. Dan itu membuat aku merasa di saat aku mendapatkan sesuatu yang wah gitu, mantanku dulu. Sehingga aku gak worth untuk love diri sendiri, love orang lain nih. Karena kayak jackpot nih gue dapet nih gitu segala macam. Jadi ya udah mengidolakan terus, berada di bawah terus. Sebenarnya bukan karena si mantan, tapi karena diri sendiri gitu. Jadi mengidolakan, mendambakan segala macam. Akibatnya kalau begitu tidak cocok, begitu tidak sesuai, hancur lebur tuh. Nah, ada tuh lagi sih. Ini mungkin di saat lagu itu aku juga jadi kepikiran. Satu aku sayang ibu. Kedua sayang bapak. Apakah itu artinya ibu di atas bapak? Aku jadi mempertanyakan itu. Sebenarnya kan dalam suatu pernikahan kan partnership ya. Ya, setara. Harusnya sesetara mungkin lah. Ada ya A punya kelebihan, B punya kelebihan yang di tempat berbeda, fine aja. Tapi bukan berarti derajatnya di atas. Kan suka ada surga di atas, di telapak kaki ibu. Terus hari ibu Indonesia nasional ada, hari bapak nggak ada gitu, baru belakangan dibikin segala macam. Itu lebih ke arah bukan karena aku sebagai bapak, tapi kayak apalagi salah satu yang komen adalah Mbak Melinda Sutanto di itu banyak sekali yang orang tua bermusuhan ceritain jeleknya pasangannya ke anaknya, yang akibatnya anaknya membenci orang tua satunya tanpa orang tuanya itu berbuat salah ke dia. Misalnya ibu sama bapak berantem dan ibu jelek-jelekin bapak terus ke anaknya, terus-terusan karena memang mungkin bapaknya bersalah ke ibunya, tapi nggak pernah bersalah ke anak itu. Otomatis anaknya karena didoktrin dari kecil itu udah membenci. Ya, punya mental self image mengenai bapaknya ya. Dari orang lain kan. Nah, itu hal-hal yang seperti kayak doktrin-doktrin itu ada dari kecil. Dari kecil aku, setahu aku ajarannya adalah ibu dihargai lebih daripada bapak karena melahirkan, karena menyusui. Betul, dalam hal itu ibu benar-benar melahirkan, benar menyusui, tapi bapak juga ada porsi baiknya. Yang sebenarnya kalau jeleknya bapaknya kita nggak usah tahu dari ibunya, jeleknya ibunya kita nggak usah tahu dari bapaknya. Hal-hal seperti itu yang aku pikir ini yang aku pelajarin buat di pernikahan aku. Aku berusaha setara lah ya. Berusaha setara bahwa ibunya juga bekerja, ibunya juga menghasilkan. Bahwa kalau kita sampai ada masalah berargumen, nggak apa-apa argumen depan anak, selama itu nggak abusive, entah itu secara kata-kata atau fisik lah.
Kedua, kalau kita argumen depan anak, kita coba bicarakan dengan anak nantinya. Kalau sudah selesai masalahnya, karena nggak mungkin kita nggak berantem gitu kasarnya, berargumen itu nggak mungkin dalam suatu marriage. Kita pernah baru 2 minggu lalu tuh, ya kamu gitu. Oke, aku tarik napas dulu karena ada anak-anak, sama-sama diem dulu. Ya udah diem aja. Terus kita ngobrol sama anak-anak biasa aja gitu. Tapi anak-anak tuh kayak tahu gitu. Ini lagi kenapa nih orang tua aku nih. Setiap relasi ya, apalagi harus pernikahan ya. Kalau tanpa konflik malah aneh gitu. Justru nggak belajar. Justru nggak sehat. Pasti ada satu pihak yang dia mendem gitu, yang selalu ngalah gitu malah. Dan itu malah nggak sehat kan. Kadang-kadang harus ditanya, kalau yang nggak berantem itu nggak berantem karena memang damai banget atau avoidance. Tepat sekali. Atau menghindar dari masalah. Aku udah dulu kalau diomongin berantem, tapi gitu terus kan. Duh kalau ngomongin tapi numpuk di dalam. Jadi udah kita bicarakan kalau misalnya berantem ya udah kita selesaikan depan anak-anak. Tadi kemarin itu kita cerita, kita beda pendapat bla 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 kita ceritain. Nah, itu yang kayak berusaha bikin bahwa aku juga nggak pernah jelekin istriku ke anak. Kalau suatu saat memang ada yang nggak benar dari kita, anak harusnya ngelihat sendiri gitu, bukan dari kata-kata orang lain harusnya yang kayak gitu. Dan juga termasuk mungkin selama ini image yang ada di kebanyakan orang kan, ibu itu ngurusin rumah tangga dan bapak cari duit. Padahal kebalikannya pun juga is okay gitu, maksudnya tidak harus sekaku itu kan. Bapak juga turun ke urusan rumah tangga juga is okay, ibu sebagai orang yang nyari. Walau aku paham mungkin dengan culture yang ada negara kita mungkin itu akan sulit nanti suatu saat. Misalnya dalam keadaan bapak, misalnya pandemi kemarin banyak sekali yang mungkin dari kita kehilangan pekerjaan. Sedangkan aku dari kolom komentar Parent Talk juga suka diobrolin bahwa akhirnya ibunya yang berusaha dagang apapun itu yang dibikin di rumah terus ternyata laku, terus diterusin abis pandemi, terus bapaknya masih di rumah gitu. Emang awalnya pasti susah menerima perubahan. Adaptasi apalagi di culture yang ngomong ke sebelah dia kerja di sini, dia ada promosi terus jadi ada membandingkan gitu ya. Kalau kembali ke tadi mencintai diri sendiri atau memprioritaskan diri sendiri dulu gitu. Mungkin buat teman-teman yang baca tulisanmu atau mungkin dengerin ini Pulinan Selaras ini, gimana mungkin caramu, pengalamanmu ya, kamu bisa share bagaimana kamu sebagai suami, sebagai bapak memprioritaskan dirimu sendiri dulu gitu. Paling dasar banget yang aku lakuin sekarang yang masih berguna buat aku adalah ya olahraganya itu. Itu bagian aku pertama dengan tubuh yang sehat. Kita bisa ngapain aja abis itu lebih enak. Itu dasarnya banget. Dan kamu memang setiap hari ya. Kelihatannya hampir aku sempat itu lihat IG story Nucha kalau saya cerita kalau Haryo itu setiap hari. Setiap hari itu kayak militer ya, harus bangun pagi, harus olahraga gitu ya. Aku bangun memang jam 4:30, tidurnya tapi cepat, jam 9, setengah 10. Minimal 5 kali lah seminggu. Termasuk tenisnya? Termasuk tenis, termasuk lari. Atau belum gitu. termasuk tenisnya? Tenisnya justru lebih dikit karena lapangan lebih susah nyarinya. Jadi jadi memang kalau aku nggak olahraga tuh uring-uringan gitu, kayak mungkin ada energi berlebih yang harus dikeluarkan. Tapi ya senang banget abis olahraga, rasanya I've done my part, kayaknya badan seger, harus dijalanin gitu. Ini termasuk memprioritaskan diri sendiri itu ya? Itu langsung memprioritaskan diri sendiri karena aku suka bisa ngukur growth-nya kan. Misalnya kalau kita lari hari ini sekian, besok sekian, heart rate-nya gimana, atau kalau kita tenis yang awalnya kalah terus ada menangnya, atau weightlifting yang awalnya bisa ngangkat segini jadi segini gitu-gitu. Hal-hal seperti itu aku suka lihat progres diri aku sendiri. Ada toh, walaupun kita bukan kompetisi yang kelas apapun lah gitu. Jadi kayak itu udah nyenangin diri sendiri. Dulu aku pikir main PS pagi-pagi. Tapi lama-kelamaan ada yang lebih penting kelihatannya. Ada yang lebih penting, ada yang lebih menyenangkan gitu. PS menyenangkan tapi kayak olahraga hasilnya lebih kerasa gitu. Karena ini juga ya faktor usia. Kita kalau dulu tuh main bola tuh keseleo dikit masih bisa lanjut main lagi. Sekarang tuh kayak udah 2-3 hari kayaknya kalau usia sudah mendekati ukuran sepatu. Itu memang perlu serius untuk menjaga kesehatan dan mengubah gaya hidup sih. Apalagi melewati ukuran sepatu. Aduh. Itu berat banget. Ya ini terakhir ini ya. Ya monggo.
mungkin kamu sebagai konten kreator atau mungkin selama ini kamu share di sosial media kan, suami dan bapak gitu. Saranmu apa? Satu saran, mungkin ada kaitannya dengan self love tadi, memprioritaskan diri sendiri buat teman-teman gitu, untuk menjadi suami yang baik. Satu saran? Oke. Suami yang baik itu sangat relatif ya. Maksudnya yang paling penting suami yang bisa bilang suami yang baik adalah pasangannya. Yang bisa bilang bapak yang baik apa enggak anaknya. Tapi ya anakku mungkin masih terlalu kecil untuk bilang bapakku nih udah yang baik apa belum. Mungkin nanti kita dengar testimoninya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi apakah aku berhasil menjadi yang baik. Tapi aku percaya growth. Maksudnya setiap orang tuh selama dia bertumbuh untuk yang lebih baik, pasti dia orang yang lebih baik juga gitu. Growth itu dari segi fisik lebih sehat, secara angka kolesterolnya mungkin, angka itu yang tambah lama tambah baik. Itu udah suatu progres dan itu udah suatu jalan yang lebih baik menurutku. Growth itu bisa belajar ilmu baru. Saat ini aku belajar bahasa Prancis di Duolingo. Udah 3 bulan nggak stop karena aku merasa itu apa namanya istilahnya itu kayak streaknya ya. Streaknya. Karena sehari kita berhenti belajar sesuatu yang baru, itu kita berhenti bertumbuh sih. Selalu maksain diri untuk belajar sesuatu yang seminimal mungkin aja gitu. Setidaknya itu dari kayak bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis. Ikutin ini ya, Lupin kan? Lupang. Season 3 ya. Lupang. Ya. Aku baca nonton itunya kayak ribet banget ya bahasa Perancis ini ya. Tapi aku udah mulai mengerti itu kata-katanya walaupun disuruh ngomong ya. Pokoknya just because I'm amazed of the language dari kecil gitu. Pronunciation-nya keren. Padahal gak ada gunanya juga. Belum tentu kita ke Paris dalam waktu dekat. Belum tentu kita pindah ke Paris atau kenal orang Prancis, enggak juga. Tapi kayak for the sake of I want to learn something. Mau belajar sesuatu. Nucha kemarin ikut kursus barista. Oh iya? Selama 3 hari nonstop gitu. Yang full day. Tapi aku penasaran. Ada waktunya itu Nucha untuk ada waktunya. Dia adain waktunya. Kalau nggak ada gitu. Aku juga mikir mau ngambil sport nutritionist yang gitu ya, APKI ya tapi waktunya tuh agak sulit. Dan course dia berikutnya di full day di ulang tahun anakku. Hal-hal kayak gitulah. Cuman maksudnya intinya sih di saat masih ada keinginan buat belajar sesuatu, bertumbuh dan dilakuin, itu udah baik lah. Dalam hal menjadi suami, dalam hal menjadi bapak, dalam hal menjadi orang, at least bertumbuh sedikit setiap hari. Sedikit apapun itu supaya bisa bertumbuh ya. Yes, konsisten melakukan ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang Prancis tadi, aku tuh jadi inget aku senang banget Prancis itu timnasnya di zaman 98 juara. Zinedine Zidane, Petit, Thuram, Barthe, Blanc. Oh bacanya gitu ya? Iya. Zinedine Zidane. Zidane. Barthe, Thuram. R-nya kan gitu kan, Thuram. Thank you for being here, Aryo. Mungkin ada yang mau ditambahin untuk menutup ini? Aku juga thank you banget diundang. Ini podcast yang kita ngobrol udah cukup lama waktu itu ya. Akhirnya ada dan senang banget. Banyak podcast yang harusnya positif buat banyak orang ya. Thank you. Senang banget. Thank you. Terima kasih diundang. Oke. Terima kasih Aryo sudah ngobrol-ngobrol di podcast Pulih dan Selaras ini. Semoga obrolan kami ini bisa menjadi inspirasi dan membantumu memulihkan batin, menyehatkan mental ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.